Halo teman-teman, di sini saya Angelika Sigalingging dengan NIM 42331111011 akan mempresentasikan tentang uji korelasi dan regresi berganda dan efek size menggunakan Jamovi. Sebelum masuk ke praktik penggunaan Jamovi, ada baiknya kita terlebih dahulu perlu memahami konsep dasar dari analisis yang akan digunakan, yaitu korelasi Pearson, regresi linear berganda, dan juga efek size. Pemahaman konsep di sini penting agar saat melakukan analisis Jamovi kita tidak hanya mengetahui cara mengklik menu, tapi juga memahami makna statistik dari hasil yang akan diperoleh. Yang pertama itu adalah uji korelasi, di mana uji korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara dua variabel yang berskala interval atau rasio. Dalam penelitian ini, korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara masing-masing variabel bebas dan terhadap variabel terikatnya. Nilai korelasi dilambangkan dengan R dan berada pada rentang -1 sampai dengan +1. Semakin mendekati +1, berarti hubungan positif semakin kuat, sedangkan semakin mendekati -1, berarti hubungan negatif semakin kuat. Di sini, dalam output Jamovi nanti untuk membaca hasil korelasi, terdapat beberapa nilai yang perlu kita perhatikan, yaitu nilai R atau Pearson R, di mana ini menunjukkan arah dan kekuatan dari hubungan. Ada juga nilai sig atau p-value, digunakan untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir adalah ada nilai N atau jumlah sampel, di mana ini untuk memastikan jumlah data yang dianalisis. Cara untuk membaca hipotesis pada uji korelasi, yang pertama, jika nilai P itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Namun jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan. Setelah mengetahui adanya hubungan antar variabel, analisis akan dilanjutkan dengan regresi linear berganda, di mana regresi linear berganda digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat. Dalam hal ini, terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, dengan model regresi bergandanya adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 tambah B3 X3. Melalui analisis ini, dapat diketahui nanti apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat, serta seberapa besar pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Dalam output regresi Jamovi nanti terdapat beberapa bagian yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu model fit R dan R kuadrat. R itu menunjukkan kekuatan hubungan secara simultan. R kuadrat itu menunjukkan persentase variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas. Yang kemudian bagian yang penting yang harus dibaca dalam output regresi di Jamovi itu adalah uji F atau ANOVA regression table. Ini digunakan untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat, di mana jika nilai P lebih kecil dari 0,05 maka model regresi signifikan. Lalu ada tabel koefisien atau uji T parsial. Pada bagian ini diperhatikan nilai B-nya atau unstandardized coefficient, di mana ini menunjukkan arah dan besar pengaruh. Ada nilai T untuk menguji pengaruh parsial, dan nilai B untuk menentukan signifikan masing-masing variabel. Nah, selain melihat signifikansi, analisis juga memperhatikan efek size, di mana efek size ini menunjukkan besar kecilnya kekuatan hubungan atau pengaruh yang terjadi. Dalam korelasi, efek size dilihat dari nilai R
Dengan interpretasi umum 0,1 sama dengan kecil, 0,3 sama dengan sedang, dan 0,5 atau lebih sama dengan besar. Dalam regresi, efek size dilihat dari nilai R kuadrat. Semakin besar R kuadrat, semakin kuat kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat. Nah, dengan cara membaca nilai R, p-value, dan R kuadrat serta uji F dan uji T pada output Jamovi, penelitian tidak hanya mengetahui apakah hasilnya signifikan atau tidak, tapi juga memahami seberapa kuat hubungan atau pengaruh yang terjadi. Nah, setelah memahami konsep dan cara membaca hasil tersebut, barulah kita masuk ke dalam tahap praktik menggunakan Jamovi untuk melakukan uji korelasi dan regresi linier berganda berdasarkan data yang telah disiapkan. Pada praktek ini saya akan menggunakan skripsi yang berjudul Pengaruh Komitmen Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada CV Fortune Engineering Tarakan. Ini ditulis oleh Siti Khadijah dengan NIM 15401010092 dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan pada tahun 2021. Oke, baik, di sini saya akan menunjukkan praktik analisis menggunakan Jamovi, di mana setelah kita memahami konsep korelasi hipotesa, regresi linear berganda, dan efek size, selanjutnya kita masuk ke tahap praktek menggunakan software Jamovi. Pada tahap ini, analisis tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui pengolahan data secara sistematis menggunakan aplikasi statistik. Tahap pertama adalah kita memasukkan data ke dalam Jamovi, di mana data tersebut telah disusun di tabel berikut. Bisa dimasukkan ke Excel terlebih dahulu, kemudian memastikan bahwa seluruh variabel komitmen, motivasi, lingkungan kerja, dan juga kinerja itu bertipe continuous. Jadi ini bisa diklik, kemudian dimasukkan data variabelnya itu, kemudian measure type-nya itu adalah continuous. Selanjutnya kita melakukan analisis deskriptif. Pada tahap ini kita akan melihat rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum untuk memahami gambaran umum data sebelum dilakukan analisis lanjutan. Itu dibuka deskriptif. Kemudian kita akan masukkan ini ke dalam variabelnya. Nah, di sini sudah ada N itu, yaitu banyaknya data. Kemudian ada juga minnya, ada mediannya. Kita bisa lihat di samping kanan. Nah, dari sini kita mendapatkan seluruh variabel, yaitu komitmen sebagai X1, motivasi sebagai X2, lingkungan kerja sebagai X3, dan kinerja sebagai Y, memiliki jumlah sampel yang sama, yaitu 36. N sama dengan 36. Tanpa ada data yang hilang atau missing itu sama dengan 0. Ya kan? Kemudian di sini kita bisa melihat variabel lingkungan kerja X3 itu memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 19,9. Dan sebaran data paling lebar dengan standar deviasinya itu adalah 3,58 dibandingkan dengan variabel lainnya. Kemudian ada variabel komitmen X1 di mana itu memiliki rata-rata terendah, yaitu 11,9 dengan tingkat keberagaman data terkecil dengan standar deviasi 2,14. Nah, dari sini juga kita bisa menguji normalitasnya dan kita peroleh uji
Shapiro-Wilk atau normalitasnya itu digunakan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal dan merupakan syarat utama untuk menentukan bahwa ini dapat dikerjakan menggunakan statistik parametrik. Nah, di sini kita melihat nilai P-nya itu lebih kecil dari 0,05. Ini kan lebih kecil dari 0,05. Karena nilai ini jauh di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel X1, X2, X3, dan juga Y tidak berdistribusi normal secara signifikan. Nah, karena dia tidak berdistribusi normal secara signifikan, maka kita harus mentransform data, di mana kita menggunakan residualnya. Nah, itu dapat diperoleh dengan cara kita mengambil regresinya, kemudian pilih linear regression. Nah, dari linear regression ini nanti kita bisa memindahkan kinerja sebagai dependent variable. Covariatesnya itu dari komitmen, motivasi kerja, dan lingkungan kerja. Nah, dari sini nanti ada pilihan normality test ya, dan residual plots-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai normalitas tesnya itu dari residualnya itu P sama dengan 0,252, di mana ini itu sudah termasuk, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi. Artinya data sisaan atau residual dalam model regresi ini berdistribusi normal sehingga hasilnya dapat dianggap valid. Oleh karena itu, karena dia sudah normal, kita dapat melanjutkan untuk melihat korelasi dari komitmen, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja, gitu kan. Kita pilih regresi, kemudian kita pilih correlation matrix. Karena tadi dia sudah berdistribusi, sudah normal, maka kita bisa dapat menggunakan correlation coefficient percent di sini. Jadi kita pindahkan saja di mana si kinerja ini yang pertama, karena ini yang dipengaruhi, ini komitmen, lingkungan kerja, dan motivasi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa berdasarkan tabel ini bisa kita lihat bahwa di sini ditunjukkan nilai koefisien korelasi yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antar variabel dari skala 0 sampai 1, di mana motivasi dimana komitmen terhadap kinerja itu memiliki korelasi sebesar 0,573. Di sini positif. Kemudian motivasi terhadap kinerja itu memiliki korelasi yang paling besar, yaitu 0,730. Positif juga. Di sini lingkungan kerja terhadap kinerja itu sebesar 0,578, dan di sini juga positif, sehingga
kita dapat melihat hubungan antar variabel bebas terdapat korelasi yang cukup tinggi antara komitmen dengan motivasi. Komitmen dengan motivasi sebesar 0,691 dan komitmen dengan lingkungan kerja sebesar 0,640. Sehingga seluruh hubungan dalam tabel ini memiliki p-value 0 lebih kecil dari 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki hubungan yang signifikan secara statistik satu sama lain. Semua nilai persen bernilai positif artinya terdapat hubungan searah. Jika skor komitmen, motivasi, ataupun lingkungan kerja meningkat, maka skor kinerja cenderung akan ikut meningkat. Variabel motivasi atau X2 di sini adalah faktor yang memiliki hubungan paling erat dengan kinerja, yaitu Y, dibandingkan variabel lainnya. Semua hubungan yang diuji terbukti valid secara ilmiah ataupun signifikan. Nah, selanjutnya kan sudah korelasinya. Sekarang kita masuk ke regresi bergandanya. Kita klik regression, kita pilih linear regression. Nah, di sini kita masukkan dependent variabelnya, yaitu si kinerja. Lalu kita masukkan covariates-nya. Oke, dari sini kita klik R di model fit, kita klik R pangkat 2 F test ya. Nah, bisa kita lihat berdasarkan output dari Jamovi ini, regresi linear berganda pada hasilnya ini, kita dapat melihat uji kelayakan model goodness of fit, di mana koefisien determinasi R kuadratnya ini sama dengan 0,573. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel komitmen X1, motivasi X2, dan lingkungan kerja X3 secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 57,3% terhadap variabel kinerja Y. Sisanya sebesar 42,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model tersebut. Kemudian di sini ada uji F simultan, terdapat nilai F sebesar 14,3 dengan nilai signifikansi P lebih kecil dari 0,01. Karena P-value jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini layak digunakan dan ketiga variabel bebas secara serentak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Di sini dari berdasarkan kolom yang ada ini, kita dapat membuat persamaan regresinya, di mana kita tahu kan tadi di pembahasan awal bahwa model umum dari regresi berganda itu adalah BA ditambah B X1 tambah BX2 tambah gitu kan. Maka itu akan disubstitusi ke dalam persamaan, di mana Y sama dengan 4,7224 ditambah dengan 0,0199 X1 tambah dengan 0,4547 X2 tambah 0,1471 X3. Ini dapat didefinisikan sebagai di mana konstanta 4,7224 ini, jika semua variabel bebas bernilai 0, maka nilai kinerja adalah sebesar 4,7224. Untuk koefisien 1 yaitu 0,0199, di mana setiap kenaikan satu satuan komitmen yang sebagai X1, kinerja akan naik sebesar 0,0199. Dan untuk variabel kedua, di mana itu X2,
setiap kenaikan satu satuan motivasi X2, kinerja akan naik sebesar 0,4547. Dan untuk koefisien ketiga sebesar 0,1471, di mana setiap kenaikan satu satuan lingkungan kerja sebagai X3 itu kinerja akan naik sebesar 0,1471. Nah, di sini bisa kita lihat juga uji T parsial sendiri-sendiri. Antara uji ini digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel secara individu berpengaruh nyata terhadap kinerja dengan batas P lebih kecil dari 0,05. Yang pertama komitmen yaitu X1, nilai P-nya itu 0,914 di mana ini lebih besar dari 0,05, artinya komitmen tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja. Untuk yang X2 nilai P-nya itu 0,01 yang lebih kecil dari 0,05, artinya motivasi itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, karena tadi syaratnya itu pengaruh nyata terhadap kinerja itu batasnya itu P lebih kecil dari 0,05. Kemudian selanjutnya lingkungan kerja, di mana dia memiliki P itu sama dengan 0,136, di mana ini lebih besar dari 0,05, artinya lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun secara bersama-sama ketiga variabel berpengaruh terhadap kinerja, namun secara individu hanya X2 atau motivasi yang terbukti menjadi pendorong utama kinerja dalam penelitian ini. Oke. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.